Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Damai sejahtera Tuhan, di pagi hari ini kita nikmati bersama-sama di dalam ibadah Minggu tanggal 25 Juli 2021. Kami akan sampaikan informasi gereja kepada Bapak Ibu sekalian bahwa ibadah Minggu ini tanggal 25 Juli 2021 dengan tema Yesus ada, jangan takut. Bahan dari Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-21 dilayani oleh Bapak Pendeta Danang Tutut Arifal, dan kami seluruh jemaat warga yang menikmati ibadah pagi hari ini bersama dengan majelis gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang sudah dikerjakan oleh Bapak Pendeta Danang Tutut Arifal. Yang kedua, ibadah minggu depan kami sampaikan bahwa ibadah tanggal 1 Agustus 2021 dengan tema Roti Hidup, bahan dari Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan ke-59. Firman Tuhan juga dilayani oleh Bapak Pendeta Danang Tutut Arifal. Ibadah masih dilaksanakan secara online. Yang ketiga, pendalaman Alkitab pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 secara online jam 7 malam. Bapak Ibu, silakan mengalokasikan waktu pada hari Rabu jam 7 malam untuk kita bersama-sama menikmati pendalaman Alkitab bersama warga Jemaat GITJ Maranatha Ploso Kudus dengan pokok bahasan seri surat kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Bagian yang pertama, surat untuk jemaat Efesus, bahan dari Wahyu 2 ayat 2 sampai dengan yang ke-7. Laporan persembahan Bapak Ibu bisa dilihat di warta jemaat yang kami bagikan di media WA grup jemaat. Di warta jemaat Bapak Ibu bisa baca laporan persembahan yang masuk kepada gereja. Kami sampaikan terima kasih atas persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan kepada Tuhan melalui gereja. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan berkat kepada seluruh jemaat. Dan apabila ada koreksi dari data persembahan tersebut, Bapak Ibu silakan menghubungi majelis gereja. Kami juga mohon dukung dan terus doakan pelayanan-pelayanan kepada jemaat, program-program gereja, pelunasan pembelian rumah depan gereja, pemulihan kesehatan jemaat yang sedang mengalami lemah fisik karena sakit atau karena usia lanjut, juga bangsa dan negara khususnya dalam menangani pandemi COVID-19. Semoga pandemi ini dapat segera teratasi dan bangsa dan negara kita damai sejahtera. Berikutnya Bapak Ibu, kami sampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pekan ini berulang tahun. Ada Ananda Leonard Excel Gunawan dan Ananda Bernita Cheryl Risna Putri yang hari ini tanggal 25 Juli 2021 berulang tahun. Pada tanggal 27 Juli yang akan datang ada Saudari Fidelita Risna Putri. Tanggal 29 Juli ada anak Jessica Kirana Widodo dan anak Quinara Diva Agneta. Dan pada tanggal 30 Juli nanti, Ibu Tri Elisa juga akan menikmati berkat Tuhan berupa panjang umur. Selamat ulang tahun. Kami sampaikan, kami segenap majelis gereja, pendeta dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Demikian Bapak Ibu, informasi gereja yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kita masih bersama-sama dalam persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampaikan selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengawali ibadah minggu ini dengan menyiapkan hati, pikiran dan batin kita di dalam waktu teduh hening sejenak. Mazmur 145 ayat 15 sampai 18.
Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Amin. Kita tabiskan kebaktian ini, bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Trinitas yang berkarya sepanjang kehidupan kita dengan kasih yang tak terbatas. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 242, Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sidang jemaat sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema ibadah kita minggu ini, Yesus ada, jangan takut. Ini bukan saja menjadi ungkapan penghiburan bagi kita semua, tetapi juga menjadi sebuah kesadaran bagi saya dan saudara, bahwa Yesus sungguh-sungguh ada, sungguh-sungguh hadir, dan Ia bersama dengan kita. Tidak cukup sampai di situ, kita juga dipanggil untuk menyatakan tanda-tanda kehadiran Yesus bagi semua orang, melalui kasih, perhatian, dan kepedulian kita bagi sesama. Itulah sebabnya mari kita berserah penuh kepadanya, membuka kesadaran kita akan hadirnya, dan kita nyatakan melalui Kidung Jemaat nomor 457, ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah.
Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pergumulan hidup seringkali membuat kita lupa bahwa Tuhan Yesus ada. Mata iman kita terhalang oleh ketakutan dan keputusasaan. Begitu pula sebaliknya, di dalam keberhasilan, kita juga sering lupa pada keberadaan Tuhan. Itulah sebabnya kita dapat jatuh pada saat kita menghadapi persoalan, tetapi juga kita dapat jatuh justru pada saat kita ada di dalam keberhasilan dan tersesat di dalamnya. Maka marilah dalam ibadah ini kita mengakui dosa-dosa kita di dalam doa pribadi. Mari kita berdoa. Berita anugerah. Bagi kita yang dengan tulus mengakui dosa, mari kita terima anugerahnya. Efesus 1 ayat 7 dan 13. Demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Syukur kepada Allah, dan marilah kita ungkapkan syukur kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 281, segala benua dan langit penuh. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus? Sesungguhnya Yesus yang layak benar diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberi keampunan dan damai baka. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus? Tiba saatnya kita akan menyelidiki jalan-jalan Tuhan, memahami, merenungi kehendak-Nya, dan menerapkannya dalam kehidupan kita setiap hari. Sebelum kita membaca dan merenungi firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon hikmat-Nya. Bapa di surga, kami telah siap untuk belajar. Sebagai orang-orang yang telah ditebus, sebagai orang-orang yang telah memiliki kehidupan baru, kami membutuhkan petunjuk jalan-jalan Tuhan supaya kami lalui, sehingga langkah kami sesuai dengan kehendak-Mu dan memuliakan-Mu. Berkatilah kami dengan Roh Kudus,
supaya memberi hikmat kepada kami, sehingga kami memahami apa yang menjadi maksud-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan kitab suci kita hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan minggu ini memuat 2 kisah yang panjenengan semua tentu sudah sangat familiar. Yang pertama, kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, ayat 1 sampai 15, dilanjutkan dengan kisah tentang Yesus yang berjalan di atas air, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Dalam kesempatan ini saya ingin kembali mengajak panjenengan semua merenungi kembali kisah ini secara spesifik. Jadi kita memiliki banyak sudut pandang untuk mendekati cerita ini. Dan hari ini saya ingin memotret secara khusus, melihat secara spesifik dari kisah atau dari ketika kita zoom sebuah gambar gitu, kita akan melihat sebuah detail gitu ya, Saudara. Dan kita akan zoom cerita ini, melihat secara khusus interaksi Yesus dengan Filipus, dengan Andreas, dan dengan murid-murid. Sebab di sana kita nanti akan belajar bagaimana Tuhan Yesus bekerja, bagaimana Dia menyatakan kehadirannya bagi saya dan saudara, bagaimana cara Dia melatih iman kita, sehingga kita semakin dibentuk
untuk dapat memahami, melihat bagaimana karya Allah di dalam hidup kita. Jadi tidak hanya sekedar melihat, oh mujizat, oh luar biasa, tidak hanya sekedar itu. Sama seperti ketika kita memberi hadiah kepada anak kita, tentu seorang ayah, seorang tua ingin bahwa hadiah itu bisa bermanfaat tetapi juga bisa mendidik dia. Misalnya ketika seorang anak bertanya kepada ayahnya, kapan saya diberikan hadiah? Kadang-kadang ayah berkata, kamu lakukan ini dulu, kamu bersihkan kamar dulu, kamu belajar dulu, baru nanti saya beri kasih reward. Kadang-kadang Tuhan begitu, sama seperti seorang ayah yang mendidik anaknya, supaya ketika menerima hadiah itu ada value, ada nilai yang meningkat, yang naik di dalam karakter anak itu, saudara. Nah, di sini kita juga akan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja melalui kisah, atau ketika kita zoom kisah ini melalui Filipus, Andreas, dan para murid. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, poin yang pertama kita akan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja, yakni bahwa Tuhan itu tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi seringkali kadang ia menguji iman kita, ia melatih kita. Sama seperti ketika Yesus berkata kepada Filipus, ayat yang kelima, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Lalu Yohanes memberi catatan bahwa ayat 6 hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Yesus tahu apa yang dia lakukan terhadap orang banyak itu. Jadi ini renungan masih ada sangkut pautnya dengan renungan minggu yang lalu, Bapak Ibu. Minggu yang lalu saya sampaikan bahwa Yesus hendak menyendiri untuk beristirahat. Tetapi ternyata di seberang sudah banyak orang yang nyanggung Yesus, dan Yesus melayani mereka. Dan mereka yang nyanggung Yesus itu, yang minggu lalu kita ceritakan mendapat belas kasihan Yesus, itu ada 5.000 orang ini yang kemudian dilayani Yesus. Dan nampaknya Yesus tahu dari belas kasihannya bahwa mereka butuh makan, sudah saatnya makan. Maka belas kasihan itu diwujudkan dengan pertanyaannya kepada Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan? Dan sekali lagi, ini bukan karena Yesus bingung, takut, atau panik. Tetapi Yohanes memberi keterangan di dalam ayat yang ke-6 bahwa Yesus tahu apa yang dia kerjakan. Tetapi Yesus bertanya itu untuk menguji Filipus, melatih Filipus, melihat kedalaman dari bagaimana cara Allah bekerja. Nah, justru yang bingung malah Filipus, Bapak Ibu. Ketika dia di dalam ayat yang ke-7 menyahut Yesus, "Lah Tuhan, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." 200 dinar, Bapak Ibu. Bagaimana kita membayangkan 200 dinar? Kita mendapatkan acuan dari Matius 20 ayat 2 tentang upah sedinar sehari. Anggap saja kalau kita membandingkan dengan saat ini, upah buruh harian lepas sekarang ini, anggap saja ya Bapak Ibu 100.000 lah, itu paling murah. Maka 200 dinar itu 100.000 kali 200 sama dengan 20 juta. Filipus berpikir begini, 20 juta pun nggak cukup untuk cari konsumsi bagi 5.000 orang ini, meskipun hanya dapat kecil-kecil, potongan-potongan kecil saja. Dan Filipus tahu bahwa uang saku mereka kalau dikumpulin ya tentu nggak akan bisa sampai sejumlah itu, nggak cukup, saudara. Nah, ternyata ada murid yang lain, yakni Andreas, sama ayat yang ke-8. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, kepada Tuhan Yesus, "Di sini ada seorang anak," ayat 9, "yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Tuhan, ini ada anak membawa 5 roti jelai loh Bapak Ibu. Roti jelai pada waktu itu bukan dari makanan orang kelas menengah ke atas. Roti jelai itu makanan orang miskin. Anak ini miskin. Ini loh Tuhan, ada yang bawa 5 roti nih, mong roti jelai sama ikan. Terus buat apa?
Saya berpikir ini Andreas ini satir, Andreas ini nyindir atau gimana. Ini sebuah mungkin bercanda, enggak lah ya saudara. Mungkin dia berpikir ini Tuhan ini ada ini, cuma 5 roti ini buat apa? Secara logika ya sudah tidak mungkin saudara. Saya enggak tahu apa maksud celetuk Andreas. Tetapi yang menarik, Yesus tetap mengambil roti itu. Yesus tetap mengambil ikan itu, ia mengucap syukur dan terjadilah kisah yang panjenengan sudah kenal. Yesus membagi-bagikan roti itu kepada 5.000 orang dan gak habis-habis. Ayat 11, bahkan sisa 12 bakul. Coba mari kita renungkan. Gak usah Tuhan Yesus ngomong kepada Filipus, saudara. Ya bikin aja, langsung buat aja mujizat. Tarang, jadi makanan snack, makanan untuk 5.000 orang, bisa saja. Tetapi memang sangat menarik cara Yesus bekerja. Dia hendak mengajar kita seperti Yesus mengajar Filipus. Ia kadang menguji kita saat situasi sulit kita hadapi. Yesus sebenarnya tahu itu, tahu apa yang kita hadapi. Dia tahu, sudah merencanakan bagaimana dia nanti bekerja untuk saya dan saudara. Seperti dia sudah tahu bagaimana cara memberi makan 5.000 orang itu. Tetapi dia ingin mengajak Filipus untuk masuk kepada kedalaman rohani yang lebih lagi. Untuk melihat dan memahami bagaimana cara Tuhan bekerja. Yesus sengaja bertanya kepada Filipus, "Bos, ini gimana caranya kita dapat kasih makan mereka?" Filipus bingung. Tetapi Yesus mengajak Filipus untuk melihat satu fakta. Bahwa Allah bekerja. Yesus ada. Yesus bersama-sama dengan dia, dengan semua orang, dengan kita, supaya kita menjadi berani dan tidak takut lagi menghadapi situasi sulit. Yesus membedai Filipus, ya saudara. Yesus malah ngejak bedek-bedekan. Bos, gimana caranya ngasih makan mereka? Sama, kadang kita juga dijak bedekan sama Tuhan. Ketika kita kemudian bertanya, Tuhan, tolong saya, kapan engkau menolong saya? Yesus malah bedek-bedekan dengan kita. Tidak segera menolong atau berbuat sesuatu. Seolah-olah dia bertanya, "Ayo, kapan? Ayo, kamu tahu enggak? Kapan aku mau menolongmu?" Kita diajak untuk melalui liku-liku yang kadang sangat sulit kita lalui. Saudara, bukan Yesus enggak tahu atau enggak peduli. Dia ingin menguji kita. Dan lebih dari itu saya percaya Tuhan ingin mengajak kita untuk melihat kedalaman rohani bagaimana cara dia bekerja. Bahkan mungkin ya saudara, candaan Andreas pun Yesus terima, satir Andreas diterima. 5 roti jeleh 2 ikan. Yesus tunjukkan pada Filipus, "Loh, ngene iki lho, Bos. Cara saya bekerja. Dengan sesuatu yang sangat sederhana, ketika engkau mengimani dan percaya, ketika diberkati, akan menjadi sesuatu yang dahsyat dan luar biasa." Saudara, percayalah bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Dia tahu apa yang dia lakukan, kita tidak perlu mendikte Tuhan. Kita hanya harus belajar untuk percaya, mengikuti cara dia bekerja, sebab apa? Dia sedang melatih kita. Dan saat latihan itu selesai, saudara, kita akan melihat berkat luar biasa sama seperti Filipus dan Andreas. Melihat orang banyak kecukupan makanan oleh kuasa Tuhan. Persoalannya adalah apakah saya dan saudara bisa bertahan dalam latihan itu sampai selesai apa enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, setelah peristiwa itu, Yesus menyuruh murid-muridnya naik perahu ke seberang, ke Kapernaum. Yesus masih tinggal. Dikatakan di dalam ayat yang ke-15, Yesus menyingkir ke gunung. Mungkin dia hendak melanjutkan menyendirinya yang tertunda seperti kisah minggu yang lalu, dan sekaligus menghindar dari tekanan orang banyak yang akan memaksanya menjadi raja. Dan itu bukan rencana Bapa, maka ia menjauh. Sementara itu ketika murid-murid sudah sampai di tengah danau, dikatakan di sana setelah 2-3 mil, ada angin kencang, ada angin ribut, ayat 18. Murid-murid ketakutan, saudara. Kalau Anda ingin melihat kisah lebih detail, panjenengan bisa membaca catatan Matius dan Markus. Matius 14 ayat 22-23, Markus 6 ayat 45-52. Nah, sangat menarik.
Sebab apa? Matius dan Markus mengisahkan bahwa peristiwa seperti itu sudah pernah terjadi sebelumnya. Sebelum peristiwa murid-murid diombang-ambingkan angin ribut di danau ini, Yesus sudah pernah mengajak murid-murid melihat bagaimana Yesus meredakan angin ribut. Bedanya waktu itu Yesus ada di perahu, sementara sekarang Yesus masih ada di gunung. Murid-murid sudah jalan duluan. Nah, kalau kita renungkan juga, saudara, peristiwa angin ribut seperti itu kan mestinya sudah biasa di danau waktu itu. Sebagian nelayan, sebagian besar murid tentu sudah berpengalaman menghadapinya, tapi lihat faktanya, saudara. Mereka tetap saja takut. Dari situasi itu kita bisa belajar bahwa rasa takut itu bisa saja melanda kapan saja, siapa saja. Bahkan nelayan profesional seperti para murid Yesus tetap saja takut menghadapi angin ribut. Padahal mereka sudah pernah melihat Yesus meredakan angin ribut ya sebelumnya. Ya, memang bedanya waktu itu Yesus ada di perahu, sekarang tidak. Jadi saudara, rasa takut itu ternyata manusiawi. Jangan dipaidu kalau ada orang merasa takut. Wah, kamu itu memang penakut, masa menghadapi problem seperti itu nggak bisa, jangan dipaidu. Karena rasa takut itu manusiawi. Nelayan profesional seperti murid Yesus saja takut menghadapi badai di danau. Setiap orang memiliki rasa takut, dan persoalannya adalah bagaimana kita mengatasi rasa takut itu. Kisah ini berlanjut sebab Yesus tidak meninggalkan murid-murid sendirian. Ia segera menyusul mereka. Wajarnya Yesus harus melalui jalan darat, memutar untuk bisa menyusul murid-murid ke seberang. Wah, itu akan sangat lambat, saudara. Maka Yesus menunjukkan kuasanya dengan menyusul murid-murid dengan cara berjalan di atas air. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ia datang tepat waktu. Ia tidak meninggalkan kita sendiri. Ia akan menggunakan caranya. Cara yang kadang-kadang di luar nalar dan logika kita. Dia berjalan di atas air, sesuatu yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh murid-murid. Waduh, buar ini, tenggelam ini. Yesus masih ada di gunung. Barangkali dia akan bisa menyusul besok atau kapan atau gimana ini. Tak terduga oleh mereka, Yesus berjalan di atas air tanpa terprediksi cara Tuhan. Ya saudara-saudara, kita tahu akhir cerita ini, murid-murid selamat sampai ke seberang danau. Ketika kita takut, saudara, itu manusiawi. Ketika ada orang takut, jangan dipaidu. Tetapi kita percaya bahwa Yesus bekerja tepat waktu. Lebih baik paido kita ganti dengan kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang menghiburkan, kata-kata yang mengingatkan saudara kita bahwa Yesus ada. Dia datang tepat waktu, bahwa Yesus belum selesai bekerja. Dia menolong kita tepat pada saatnya, bahkan dengan cara yang tidak pernah kita terfikirkan sebelumnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Ketika situasi sulit ada dalam kehidupan kita, mari kita belajar. Ketika kita merasa seolah-olah Tuhan tidak bekerja, Tuhan diam, sebenarnya dia bukan tidak tahu apa yang dikerjakan, dia tahu. Tetapi kadang dia menguji iman kita, melatih kita untuk membawa kita kepada liku-liku kedalaman bagaimana cara dia bekerja membentuk kita. Dan percayalah, kita akan melihat kasih kuasa berkat yang luar biasa di akhir perjalanan kita. Bukan hanya itu, dia pun bekerja tepat waktu. Jadi jangan pernah kita berpikir, wah Tuhan terlambat ini, kenapa enggak kemarin-kemarin. Tidak, Tuhan tepat waktu. Kalau dia mengizinkan kita berada dalam situasi ini, lama, sebentar, berat, ringan, itu sudah ada dalam rencananya, dan dia akan bekerja tepat waktu menolong saya dan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak untuk meresapkan ke dalam sanubari kita pesan sabda kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa
Bapa di surga, terima kasih atas hadir-Mu di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk senantiasa memahami bagaimana cara Engkau bekerja di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat memuliakan Engkau dalam setiap jalan kami, sehingga kami terbebas dari rasa takut, dari rasa putus asa. Kami akan menikmati bagaimana kasih setia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan pelayanan gereja kami serahkan seluruh warga jemaat kami serahkan pengurus majelis gereja, para pelayan yang harus menyesuaikan diri dengan situasi ini di dalam mengerjakan setiap pelayanannya. Kami doakan setiap keluarga dari jemaat-Mu di tempat ini. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang ada dalam situasi yang sangat sulit, Tuhan ada dan menolong mereka. Kami juga memohon Tuhan memberkati kami, mengajar kami untuk dapat menyatakan hadir-Mu melalui setiap pelayanan kami dalam kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami doakan bangsa dan negara kami dalam mengatasi situasi pandemi ini. Kiranya bangsa kami ditolong dan diberkati Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa kami diberi hikmat untuk dapat mengambil keputusan dengan bijaksana. Kami serahkan diri kami sepenuhnya dalam Tuhan, dengan berdoa seperti Engkau mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri kebaktian ini, marilah kita menyediakan diri, sebab Tuhan mengutus kita untuk menyatakan kasih-Nya. Tuhan menghendaki kita untuk tetap berpengharapan, sebab Ia ada bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah curahan berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya.